Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khair. Her, nah itu. Berhasil. Yang penting her ya. Macam sebagian warga di Gaza hari ini nampaknya her, insya Allah. Tapi entah gimana Amin. itu ada Bani apa tuh Bani Adam, bukan Bani Adam ya, Bani ISIS entah apa ya, mengacaukan itu ke kisah dari perdamaian yang sudah puluhan orang tewas akibat pergolakan ya, sama bangsa Arab ini. Apa yang mungkin Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari cerita, di balik cerita perdamaian ini? 2 tahun cing Israel ngoprak-ngoprak bawah tanah nggak kelar-kelar. Tapi ada yang lagi ngoprak-ngoprak ekonomi Indonesia nih Bang Ihsanuddin Nursi, namanya Purbaya. Ya luar biasa. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari sepak terjang adalah urusan apa tuh family office itu katanya ada macam Roy Dalio gitu akan disambut oleh Luhut Panjaitan. Kata Purbaya, gua nggak tahulah tuh urusannya ya, belum lagi urusan daftar hasil ekspor, devisa hasil ekspor. Sebelum berangkat ke Mesir ini Pak Prabowo lagi uring-uringan kemana tuh dolar kok rupiah jadi naik terus ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Pasti ini mereka dengar ini bincang kita mudah-mudahan pagi hari ini ya. Belum lagi urusan PIK 2. Nampaknya Aguan ini lagi garuk-garuk kepala, 67 triliun cing. Apa urusan proyek itu PSN kata orang itu ya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat juga, jalan keluar atau heng hong urusan kereta hus. Nampaknya ini akan ramai ini setelah ijazah ini. Akankah Cina menunggu Godot? Apa yang terjadi nih terhadap duit gua di situ katanya. Dan terakhir tentu saja ini urusan hukum di Indonesia. Kan Bang Ihsanuddin Nursi kalau tidak salah sarjana hukum juga ya. Ini bagaimana nih urusan Sylvester Matutina ini macam Sylvester Stallone hilang di Rambo di hutan Vietnam atau macam mana ini dah ada kata di Jakarta. Ini kan contoh hukum yang tidak baik buat negeri kita ini yang menjunjung tinggi hukum di atas segalanya. Selalu dibilang begitu. Mungkin bisa memberikan pencerahan Bang Ihsanuddin Nursi atas berita-berita dan ada tambahan mungkin dari seorang Ihsanuddin Nursi. 40 menit ke depan kita akan dengarkan pendengar dari Aceh sampai Banyuwangi dan di 23 negara, 27 tambah lagi nih. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik ya, pertama kita ucap dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakala ilman ghairu malam tanah indaka antal alim. Rabbana zidna ilman, zidna fahman, wa bisalifati wa tasiril amri. Wahlu batan tani Allahumma tasirina Muhammad, tasirina Muhammad. Yang pertama kita ngomong dulu soal ngacak-ngacak perdamaian itu. Ini dia. Ini pengaruh kemana-mana. Karena seperti saya bilang, Yahudi itu tidak pernah sungguh-sungguh menerapkan metode double standard. Metodenya istilah saya metode multiple standard. Dakmus dikeluarin ini ya. Belum lagi. Maka Al-Quran menyebutnya ada 10 perilaku Yahudi yang bisa dipercaya gitu. Ada perilaku yang nggak bisa dipercaya. Nah, sementara pernah diketahui bahwa yang namanya ISIS itu adalah produk Washington sendiri. Gitu. Iya, Syria, tukang penggal bisa jadi pemimpin innalillah. Iya makanya. Jadi kita mesti tahu persis bahwa kita berhadapan dengan manusia yang berpikir enak bagi dirinya, tidak enak bagi orang lain, bodo amat gitu. Ada urusan. Nah kalau begitu ceritanya, sesungguhnya lagi-lagi kita kembali ke akar masalah bahwa two-state solution itu, solusi 2 negara itu memang bukan jalan keluar gitu. Akar masalahnya adalah bahwa yang namanya Palestina itu diduduki, Palestina itu diambil alih, Palestina itu dijajah, itu akar masalahnya. Walaupun Mahmud Abbas menyatakan dia bisa
berdampingan, bernegosiasi, gitu. Berdampingan, bernegosiasi. Tapi pada hakikatnya kalau ngeliat dari riwayatnya ya nggak bisa begitu. Jadi ketika Trump menyodorkan satu rencana damai, satu aksi damai antara Palestina dengan Israel, maka rencana damai itu yang untung betul-betul sesungguhnya adalah Israel sendiri, bukan Palestina. Kalau Palestina diambil kok sama mereka gitu. Palestina dikuasai. Walaupun ada orang bilang, coba ngelihatnya dalam perspektif lain gitu. Perspektif lain gimana? Lihat sejarah dengan benar dong. Ini ada orang datang munyain rumah gitu ya. Iya, mending munyain, ngusir. Kalau nggak bisa, kemudian dia bongkar tuh rumahnya gitu kan. Itu kan dahsyat kalau kayak gitu. Kalau cuma sekedar munyain sih mendingan. Datang ke rumah orang, ngusir si pemilik. Kalau si pemilik nggak mau, rumahnya dirusakin gitu. Kan gimana sih coba? Kan gitu riwayat sederhananya. Tapi kan di belakang itu bukan cuma sekedar itu, ada riwayat sejarah yang berkepanjangan gitu, yang panjang, dari cerita bagaimana mereka di Eropa, lalu bagaimana kemudian latar belakang Inggris mendukung mereka untuk masuk di situ gitu. Ini kan tidak berdiri sendiri. Jadi dia mulai, kalau kita lihat bagaimana misalnya ketika Turki Utsmani dijatuhkan oleh Inggris gitu kan, dengan latar belakang apa, bagaimana kemudian Inggris berhasil dipancing untuk berperang gitu. Dan akhirnya bisa kita lihat ada penguasaan Bank of England, dan kemudian dalam awal abad 18, pertengahan abad 18 itu muncul yang namanya sebuah negara, dan dalam hitungan 2 abad kemudian, 1 abad lebih lagi muncul kemudian apa yang disebut dengan the crime of century. Dahsyatnya tuh. Nah, the crime of the century itu adalah Federal Reserve gitu, sampai kayak gitu coba. Itu. Jadi dan yang menyatakan the crime of century itu kemudian dibunuh mati. Jadi kalau ngelihat dari situ, maka sesungguhnya ya benar, Allah memberikan bukti bahwa mereka memang diberikan diberikan keleluasaan untuk mengganggu, untuk merayu, menarik dan memaksa hamba-hamba Allah yang tunduk pada ajarannya gitu ya. Dan dia akan terus-menerus begitu sampai dengan akhir hayat gitu. Jadi memang harus dilayani dengan begitu, dengan berbagai cara. Jadi kalau lagi-lagi perdamaian itu terganggu, mereka karena ingin menyatakan bahwa mereka leading. Cara berpikirnya bukan kemudian ini mengganggu Palestina atau ini mengganggu perdamaian itu sendiri, enggak. Ini motifnya adalah motif bagaimana sesungguhnya mereka ingin mengatakan dunia bahwa mereka tidak bisa dipaksa oleh suatu perdamaian, di mana mereka menunjukkan semacam kekalahan karena mereka melihat Hamas itu yang menyerang mereka duluan dengan mereka menyetujui perdamaian. Mereka sesungguhnya secara tacit message-nya, informasi pesan terselubungnya adalah, pesan tersembunyinya adalah mereka kalah gitu. Nah, itu yang dilihat. Sekarang kita pindah ke Indonesia. Bagaimana cerita tentang diacak-acaknya Indonesia. Saya ngelihat Purbaya Yudisadewa yang tidak mau bayar bunga gitu kan. Lalu berikutnya lagi bicara soal family company gitu, office company gitu. Lalu dengan menunjuk pada Ray Dalio seperti yang disampaikan oleh Luhut. Sebenarnya kuncinya sederhana aja. Kalau Purbaya memang mau menerapkan prinsip profesionalitas, tapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip struktural fundamental. Kalau profesionalitas itu ujungnya cuma soal struktural fungsional. Tapi kalau kita masuk ke struktural fundamental, nanti bisa kita lihat di sini. Kata kuncinya adalah baik yang namanya Danantara. Ini kan karena Danantara menyatakan ini kita rugi. Enak aja. 200 miliar tiap bulan apa lebih ya, itu operasional gaji-gaji mereka itu luar biasa. Lanjut Bang.
Dan itu kalau baca Bangsa Terbelah kan kelihatan 108 tahun baru BEP. Iya, itu masa ini rakyat yang tanggung, itu kan ditutupin oleh pajak rakyat kan, akibat salah keputusan dari segelintir orang gitu. Iya, dan menariknya lagi ketika kereta api Parahyangan Jakarta Bandung, subsidinya dicabut, dipindahkan dalam rangka untuk bisa bersaing dengan bus. Itu kan menarik di situ. Nah, kata kuncinya kalau saya pertama, kalau memang negara ini mau menegakkan berdasarkan hukum, gitu ya, negara ini berdasarkan hukum, temukan dulu bukti-buktinya bahwa sudah terjadi penyimpangan, dan jangan mengambil sikap politik dulu yang kelihatan, wah saya tidak mau membayar, loh. Tenang. Artinya kan dibalik gitu. Dibalik sikap Purbaya ini kan menunjukkan gue salah gitu kan, gue nggak mau gitu. Itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya ada yang salah, tapi apa yang salah kan belum tahu orang. Ya, dia cuma melihat Danantara mengklaim ini enak, yang daging diambil semua, sampahnya dikasih lagi. Iya kan begitu ceritanya. Tapi kan berarti ada yang salah. Nah, yang salahnya itu apa? Artinya kalau pakai konsep 5P yang saya bilang gitu ya, bagaimana prosedural legalnya, bagaimana public domain-nya, bagaimana prudensialnya, bagaimana proporsionalnya, kan mesti diambil begitu. Bagaimana kelihatan di situ tingkat tunjukkan kondisi yang sesungguhnya tentang kepentingan publik yang dijamin. Gitu. Nah kalau kita ngambilnya 5P kayak gitu, sesungguhnya kalimat pertama yang paling penting soal prosedural legal dan public domain dengan prudensial dan proporsionalnya dan serta profesionalnya, maka public domainnya harus dinyatakan dengan cara, karena mereka mempertanggungjawabkan pada publik, karena ini infrastruktur itu adalah milik publik gitu ya, bukan milik perorangan, milik negara. Itu ada dua. Secara struktural fundamental, yang namanya transportasi publik itu adalah public services, bukan commercial services. Di sini letak kesalahan negara pertama. Jalan tol itu ketika dijadikan sebagai komersial, diswastakan, itu salah. Karena sumber daya buatan yang dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak, statusnya selalu merupakan public goods, selalu merupakan public services gitu. Indonesia Incorporated itu nggak benar berarti. Makanya ketika Danantara melakukan totali pendekatan investasi, dia menyalahi makna sesungguhnya pasal 33, karena yang dikejar profit bukan benefit. Ini nanti bagian dari ceramah saya kenapa undang-undang BUMN diubah-ubah gitu. Tapi palingnya itu gitu ya. Nah, berikut yang kedua, kalau kita lihat struktural fundamentalnya begitu, struktural fungsionalnya audit aja dulu. Bagaimana pernyataan awal tidak akan melibatkan APBN, tapi berikutnya terjadi cost overrun melibatkan APBN. Lalu sebelumnya mitra kerja yang di Cina sudah ditahan karena korupsi, lalu duta besar Cina untuk Indonesia ditahan juga karena tudingan macam-macam. Itu kan kelihatan ada indikasi bahwa Xi Jinping menemukan proyek kereta api cepat Chinese Railway yang ada di Indonesia itu tercium bau korupsi gitu kan melihatnya. Nah, Cina mengambil sikap duluan kan, berkali-kali saya bilang bahwa yang namanya pemerintah Cina, Xi Jinping, di bawah Xi Jinping, mengambil sikap duluan bahwa dia telah mencium sesuatu atas pelaksanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung gitu. Tepatnya bukan Jakarta-Bandung, Halim Cimahi gitu. Bus. Iya kan duitnya hilang, bus gitu ya. Walaupun masuk juga ke Tegalega gitu. Nah, dari sini kalau Purbaya memang mau mengambil sikap begitu, dia kan ini panggungnya bukan lagi panggung domestik, ini panggung internasional. Karena menyangkut rata-rata negara yang menjadi objek untuk Belt and Road Initiative, khususnya dalam rangka high speed railway bersama Cina, itu panggungnya internasional. Itu bagian dari Belt and Road Initiative.
Kalau itu Bapak, maka mestinya tampilannya pendekatan internasional. Salah satu wujud pendekatan internasional adalah audit dulu. Dia audit dulu secara benar untuk memang mau akhirnya tegas-tegas menyatakan ada yang salah gitu. Nah, auditnya nggak bisa sembarangan. Auditnya harus melibatkan beberapa pihak untuk menunjukkan satu independensi audit dengan investigasi audit gitu ya. Ini tegas nih kalimat independensi audit karena memang auditor juga suka macam-macam kan kita tahu kan. Kita ini bingung ya. Ini kan rumit sekali. Urusan yang remeh-temeh aja, urusan ijazah sama urusan matutina ini kita nggak kelar-kelar. Jadi ini negeri kan apa ya? Ini ada editorialnya Media Indonesia masalah hukum, kedudukan hukum yang sama. Nah, lanjut Bang, lanjut. Ini audit inilah penting ini. Jadi kalau apalagi ketika kita masuk ke dalam posisi hukum karena posisi hukum itu tergantung pada keputusan politik gitu ya. Hukum bukan dalam rangka perekayasaan. Kan kalau pakai cara berpikirnya Roscoe Pound, hukum itu di satu sisi sebagai kontrol sosial kontrol, tapi juga dia bisa berperan sebagai social engineering. Nah, Extended University menyatakan hukum itu paduan dari cita-cita, keadaan masyarakat, dan keinginan kita menata pelembagaan serta kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi 3 komponen. Ini berbeda dengan Lawrence and Friedman yang banyak dipakai oleh, ulang di sini, biar semua ahli hukum mendengar di sini. Di sini beda kajian yang saya maksud dengan kajiannya Lawrence Friedman. Ini berkali-kali saya ngomong nih dari zaman saya berdebat dengan Saldi Isra, Gayus Lumbun, kawan-kawan gitu. Mereka rata-rata pakai Friedman, substantial, structure, dan culture. Jadi legal substantial, legal structure, legal culture. Saya enggak. Saya makanya bagaimana filosofisnya, bagaimana sosiologisnya, bagaimana penataan kelembagaan dan proses kehidupan yang memenuhi prinsip-prinsip tadi, proporsionalnya kayak apa gitu. Sehingga hukum bukan melulu keputusan politik gitu. Karena begitu keputusan kekuasaan politiknya salah gitu seperti Indonesia kayak gini, maka keputusan hukumnya salah. Maka muncullah sikap Polri. Bagaimana kalau tim reformasi ditolak oleh tim internal polisi? Itu kan kesalahan banget. Presiden udah mau tuh reformasi. Kalau ditolak, ini ya kayak negara itu salah negara. Itu. Artinya di situ. Tapi negara-negara dalam negara itu bukan hanya parcok. BI juga negara dalam negara itu, gitu loh. Dan BI kemudian mainnya memang dengan dunia internasional karena bagian dari Bank for International Settlement gitu, persatuan bangsa antara seluruh dunia itu gitu. Kita balik lagi sekarang. Kalau kita melihatnya lagi-lagi konstruksinya bahwa hukum sepenuhnya pada keputusan politik, dan keputusan politik itu bersaing antara mereka yang kuat, maka muncullah yang disebut dengan tadi persaingan kekuatan. Nah, ketika yang namanya Listio Sigit menunjukkan sikap kayak gitu, maka sesungguhnya yang terjadi adalah persaingan kekuatan antara Merdeka Utara dengan Trunojoyo jadinya gitu. Kan nggak enak gitu dilihat publik oleh kayak gitu. Sehingga muncul, betul loh. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya struktur, kan mereka punya nih undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan gitu ya. Tapi sejak awal saya bilang ke kaum pendukung reformis, kalian boleh punya tata urutan perundang-undangan, tapi kalian tidak punya skema dan struktur kekuasaan negara. Oh gitu. Jadi hingga hari ini kita tidak punya skema dan struktur kekuasaan negara, itu nggak punya. Artinya sesungguhnya apa relasinya istana gitu ya dengan Trunojoyo coba. Dalam skema kekuasaan negara gimana? Sehingga akhirnya muncul sikap kayak gitu. Itu kan kekacauan struktur di situ. Walaupun undang-undang tetap menyatakan dia di bawah presiden gitu. Nah, begitu juga dalam konstruksi misalnya kereta api cepat. Begitu. Ini kan harus dilihat ini relasi dana antara dengan PT KAI, dengan konsorsium antara Wijaya Karya, PT KAI dan Chinese Railway gitu. Itu gimana gitu. PTPN, ya PTPN. Nah dari situ pendekatannya lagi-lagi kita gunakan pendekatan yang memang bagaimana konstitusi mengatur, bagaimana hukum publik mengaturnya, bagaimana kemudian dunia internasional melihatnya. Jangan bilang wah saya bukan tidak setuju.
Saya setuju dengan tidak dibayar dibebani KPPN, saya setuju. Bukan setuju banget gitu. Tapi caranya, untuk menunjukkan bahwa kita memang menegakkan itu secara baik, bahwa kita juga di pergaulan internasional duduk dengan ajak. Hutang kan saya biasa hutang gitu kan, Bang. Bukan begitu, Bang? Iya. Begini, biasanya kan saya dituding oleh kaum neolib sebagai orang yang suka mau mengasingkan diri sendiri dari panggung internasional gitu kan. Mau hidup sendiri mengasingkan diri dari dunia global. No, itu pernyataan bodoh, itu pernyataan sama sekali nggak ngerti dia. Justru dalam konstruksi ini saya membuktikan bahwa kita siap untuk duduk dengan siapapun sepanjang harkat martabat kita tidak diinjak-injak gitu loh. Nah, harkat martabat yang tidak diinjak-injak itu bukan hanya dalam kajian teknokrasi yang dibangga-banggakan oleh kaum neolib itu gitu. Ini kan kajiannya kebanyakan, ini kajian teknokrasi. Ya iyalah, kajian teknokrasi itu basisnya empirisme. Gitu, basisnya realisme gitu. Basisnya kenyataan gitu. Sementara mereka bicara kenyataan belum tentu merupakan aplikasi dari gagasan gitu misalnya. Jadi itu mikirnya kayak gitu. Nah, kalau begitu caranya, maka undangan tentang Ray Dalio yang sudah mengundurkan diri dari Danantara, kan Ray Dalio-nya mundur dari Danantara. Terus dan bukan hanya dari Ray Dalio kan, termasuk Jeffrey Sah kan. Kemudian Taksinnya di penjara kan. Penjara itu digaji terus kan. Allah. Nah, artinya lagi-lagi gitu ya. Sementara rasanya sendiri terhembus bau keterlibatan pada persoalan asuransi. Nggak usah kita sebut ya. Nggak usah kita sebut ya. Nggak enak. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kata kuncinya dunia sesungguhnya tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan basis kejujuran. Kejujuran dengan membangun kepercayaan itu yang merupakan reputasi, modal awal reputasi. Nah, pertanyaan besar, kalau hukum dan ekonomi mulai cacat reputasinya, kira-kira dia jalannya benar nggak? Jadi cacat reputasi baik pada hukum dan ekonomi itu sebenarnya nampak pada urusan politik gitu loh. Jadi urusan politiknya itu yang tidak menimbulkan reputasi. Urusan politiknya itu yang tidak nunjukin bagaimana sesungguhnya bisa dipercaya sistem politiknya. Ketika sistem politik tidak bisa dipercaya, maka kita cari lagi akarnya. Oh, akarnya tetap berada di reformasi, di Undang-Undang Dasar 2002 dengan pelaku yang memburu tata harta dan kenyamanan dunia gitu loh. Nah, ketemulah dalam bahasa Al-Qur'annya wahan hubud dunia. Gitu. Itulah jadi yang diurusin macam kata para naga ini pepesan kosong dan menjaga muka. Tapi nampaknya muka naga ini sedang dikoreksi nih dengan apa ya, Erlangga menghapus proyek PSN. Ini nggak mungkin tanpa restu dari presiden ini. Mungkin bagaimana Bang melihatnya gitu? Jadi begini. Saya bicara dengan pendekatan politik praktis dulu ya. Politik praktis dulu. Prabowo Subianto ini sebagai presiden sebelumnya kan Menhan. Sebelum dia Menhan kan dia ketua umum partai yang banyak bergaul dengan berbagai kalangan. Sebelumnya dia sudah berbisnis bersama adiknya. Sebelumnya dia adalah Pangkostrat. Sebelumnya dia adalah Danjen Kopassus. Sebelumnya dia adalah menantunya Soeharto. Kan begitu presiden. Sebelumnya dia anak dari Begawan Ekonomi gitu. Sumitro jadi kesemua gitu ya. Nah, kalau begitu melihatnya, riwayatnya melihat begitu, maka sesungguhnya seperti pernyataan dia, saya tahu pekerjaan kalian kan gitu. Sudah cukup, gitu ngomongnya. Sama sudah bus cukup. Jangan saling melewati lah, gitu udah tahu lah semuanya. Sudah cukup. Ini sekarang eranya kita berpihak pada rakyat, gitu kan kalimatnya begitu. Ini saatnya kita berpihak pada rakyat, gitu. Kalimatnya itu begitu. Maka pernyataan sudah cukup dan berpihak pada rakyat, gitu ya. Sebenarnya harus dimaknai dalam beberapa makna, dalam beberapa kebijakan. Pertama, posisi si 9 naga atau katakan, kalau saya bilang nggak 9, jumlah mereka kurang lebih ada sekitar
25 dan itu terbukti di Patriot Bond ada 49 orang yang berhasil mengumpulkan nilai sebesar 52 triliun, kan? Kalau dari 49 orang, maka kalau saya bilang bukan 9 tapi 25. Nah, kalau kita ngambilnya begitu, maka ucapan Prabowo Subianto kepada mereka di istana, kan waktu itu dipanggil 9 orang ya, ingat ya? Dipanggil 9 orang itu. Itu sesungguhnya peringatan. Jadi makna pertama adalah peringatan. Sudah, jangan dulu berbisnis yang menggerogoti, di sini kalimat penting. Jangan dulu berbisnis yang menggerogoti reputasi dan kewibawaan negara. Kalau kemarin kalian dengan enak menggerogoti dan reputasi negara dengan enak gitu ya. Omnibusnya itu hutan-hutan sawit dan lain-lain lah, luar biasa. Nah, sekarang cukup gitu. Cukup. Dan omnibusnya itu juga terwujud pada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu omnibus tuh, itu juga kacau begitu. Nah, itu diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar sudah cukup. Kalian tidak perlu lagi sekarang kesepakatan negara mengabdi dan berpihak pada rakyat. Itu makna pertama. Makna kedua, gitu ya, harus ada kebijakan yang memang bukan cuma sekedar berkata-kata, tidak sekedar omon-omon gitu, bukan cuma sekedar memberi peringatan gitu. Harus ada tingkatan konkret berbasis hukum. Nah, salah satu basis hukumnya adalah tadi Erlangga mencabut status PIK 2 sebagai PSN. Itu tindakan hukum. Jadi ini sebenarnya itu lanjutan begitu. Itu kedua. Yang ketiga itu berarti interpretasi bagi pengusaha. Oh, ruang gerak mereka kalau tadinya leluasa menggerogoti dan mengganggu reputasi pemerintahan sehingga akhirnya dilihat sebagai oligarki hitam gitu kan. Gitu. Itu mengancam eksistensi mereka. Nah, di sini saya ingin mengatakan ini menarik di sini analisisnya. Apa, Bang? Mereka akan berpikir begini, kekuasaan ini akan berjalan tidak lebih akan berjalan cuma sekedar 5 tahun kok. Sementara kita akan berpuasa lebih dari 10-15 tahun. Ayo, mari kita adu kuat-kuatan bertahan. Gimana kalau kalimat begitu? Gimana kalau kalimat begitu? Mari kita adu kuat-kuatan bertahan. Anda akan berkuasa tidak lebih dari 5 tahun. 5 tahun yang akan datang, kami akan menggeliat kembali dengan memainkan posisi pemilu. Sehingga kalian terancam juga untuk tidak dipilih. Gimana kalau kayak gitu? Gimana kalau kayak ini pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa ini. Saya ulang, ini bukan pertanyaan biasa. Karena ini berkaitan dengan periodisasi masa jabatan presiden, gitu ya. Ya, kalau di Undang-Undang Dasar 2000 jelas dibilang 2 periode. Berikutnya, ini berkaitan dengan yang namanya posisi partai yang weakness, gitu ya. Peranan partai yang lemah, gitu ya. Dan kemudian kuatnya mereka dalam posisi tawar terhadap kuatnya oligarki, terhadap yang namanya dana pihak ketiga, perpajakan, perkreditan, belanja APBN. Ayo gimana coba? Ayo gimana coba jawabnya? Maka nggak bisa cuma sekedar menegur dengan cara kalian sudah cukup, ini saatnya rakyat, kami berpihak pada rakyat. Nggak bisa dengan begitu. Harus ada tindakan-tindakan strategis lainnya, dan itu berarti menyangkut soal bagaimana analisis kita tadi, menyangkut soal struktural fundamental, bukan cuma sekedar struktural fungsional. ini yang mestinya dilihat oleh yang namanya, yang aja hari ini kita jadi kaya juga nih. Mestinya dilihat gitu secara, jadi artinya ketika Purbaya menyatakan 200 triliun turun, dibagi rata-rata 55 triliun kepada Mandiri, BRI, BNI, 25 triliun kepada yang namanya BSI, 10 sekian triliun kepada yang namanya Bank BTN, 25 BTN, 10 kemudian kepada BSI misalnya begitu. Katakan begitu ceritanya. Maka pertanyaan berikutnya menjadi, loh, kalau model kebijakan yang begitu dengan ini masuk ke akar masalah nggak? Oh iya, sekarang saatnya Danantara mulai tanda tangan dengan Koperasi Merah Putih. Loh, ini kebijakan apa sebenarnya? Jadi dia harus utuh. Maksud saya begini, asta cita yang dibangun oleh Prabowo Subianto mestinya ada visi misinya yang jelas. Buat UMKM, dan visi dan misi yang jelas itu, visi misi itu dijelaskan ke dalam posisi bagaimana kebijakan strategi, kemudian action, kemudian ke dalam sebuah action plan yang kemudian dalam aksinya itu dia mengatasi akar-akar masalah.
Bukan cuma sekedar memotong ranting yang sudah lapuk, memotong daun yang sudah kering. Dicairkan ke rakyat banyak juga pada kena pinjol, nggak bankable kan, itu kan harus by system semuanya, kan jadi lucu ya. Artinya lagi-lagi yang saya mau bilang dalam konstruksi penyelesaian masalah. Ini kan kajian kita menunjukkan bahwa ini sebenarnya saya mau nyatakan besok tanggal 17 di hadapan evaluasi Prabowo setahun. Oh, iya. Mantap, bocorannya sekarang nih. Bocor gede bukan halus nih. Sebenarnya Prabowo Subianto sudah dalam posisi ketika menerima kekuasaan ini dengan segala macam caranya, terserah. Saya lupakan, saya forget it soal caranya. Gitu ya. Tapi bagaimana dia menerima tongkat estafeta kepemimpinan itu dalam posisi bangsa ini sudah tenggelam semulut. Tenggelamnya sudah semulut nih. Jadi kalau mau bernapas sedikit leluasa dengan mulut, mesti didongakin dulu tuh kepala. Karena hidung aja sudah terganggu dengan air yang sudah di dekatnya gitu. Itu kayak gitu. Begitu mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan misalnya ke luar negeri, dia nurunin sedikit beban yang semulut tadi, cuma sampai sedagu gitu. Cuma sampai sedagu. Apa ukuran itu tadi tuh? Anda lebih banyak menyelesaikan ranting yang sudah kering. Anda lebih banyak menyelesaikan daun yang sudah kering. Memang sudah harus dipatahin karena memang dia bermasalah. Tapi Anda tidak menyelesaikan betapa akarnya itu sudah demikian rupa membusuknya, nggak keru-karuan. Anda tidak menyelesaikan bagaimana batang yang sudah lapuk yang tinggal ambruk gitu. Bagaimana cabang yang sudah juga kelihatan sudah rentan untuk berantakan gitu. Itu mestinya disadarinya saya itu. Bagaimana memperbaikinya? Perbaiki humus tanah, perbaiki akar sehingga batang dengan cepat kembali lagi kokoh. Begitu pendekatannya. Apa itu akar masalahnya? Akar masalahnya di konstitusi. Akar masalahnya di pelaku. Nah, pelaku yang masih punya beban, tesis Rasil. Kepemimpinan itu bukan beban. Kepemimpinan itu aset. Maka Prabowo Subianto sebagai presiden harus berani menyatakan di bawah kepemimpinannya, maka para menteri, kepala badan, dan siapapun yang menjadi pejabat penyelenggara negara tidak boleh menjadi beban masyarakat. Siapa yang menjadi beban masyarakat, minggir. Begitu, itu tesis Rasil. Dari urusan toet-toet di jalanan maupun pola hidup semua. Ya. Ada mandi pakai air galon lah, ini itu kan lucu-lucuan. Singkirin, nggak bisa karena mereka beban masyarakat. Beban bukan cuma sekedar beban ekonomi, beban psikologi. Beban ekonomi mereka masih bisa mengais di sampah gitu. Itu yang aku bilang. Kalau beban ekonomi mereka masih bisa mengais di sampah. Tapi kalau beban psikologi gimana? Sumbernya eksternal, gimana coba? Kalau beban sosial gimana? Apalagi kemudian beban nilai, yang saya bilang beban nilai, hidup tidak pernah seimbang, hidup dalam posisi dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Itu gimana? Perang. Nah, itu dia. Akhirnya urusannya riba lagi nih, ente mau ngomong. Jadi jatuhnya memang begitu. Iya memang gitu. Karena memang tidak. Ya, motor ngacir nggak keruan, semuanya leasing gimana katanya. Iya, nggak karu-karuan jadi jatuhnya di situ. Iya, Al-Quran ini kan mau nentang gimana kita. Iya, mau nentang gimana memang kondisinya begitu. Artinya struktur masalahnya menjadi selesaikan struktur makronya, selesaikan struktur mikronya. Maka problem besarnya adalah bagaimana sebenarnya model pengelolaan pemerintahan ini dalam merujukan Pancasila, dalam merujukan konstitusi yang benar. Gitu. Keren ya, Bapak negeri kita ini udah keren-keren banget ya. Tapi ngapa pada salah tafsir ya? Apa ini ada skenario luar, karena negeri kita ini kan ada yang bilang nih tajirnya ini minta ampun lah, luar biasa kayaknya ini negeri. Salah urus menyebabkan banyak kisah yang luar biasa. Pesantren yang menjadi soko guru kita sejak negeri sebelum merdeka, urusan bangunan aja masih salah bangun. Itu kan kepedulian dari bangsa ini terhadap lembaga pendidikan yang satu, misalnya urusan begitu. Bukan begitu, Bang? Nah, itu nunjukin. Jadi ada dalam, saya ingat saya pernah berdiskusi, berdebat dengan kalangan neolit. Gitu. Mereka bilang bangsa ini nggak salah, yang salah itu bangsa asing. Saya bilang nggak bisa begitu melihatnya. Kalau saya pegang perjanjian Tordesillas Zaragoza, ditambah lagi dengan perang sejumlah pahlawan melawan penjajah, gitu ya.
ditambah lagi dengan paling tidak KMB, ditambah lagi dengan berbagai perjanjian yang paling mutakhir sekalipun. Bahkan dalam perjanjian tentang transisi energi ISL 1 dan ISL 2, maka kita selalu ketemu dengan para pejabat yang menjadi pengkhianat. Munafikun. Oh, ini. Itu masalahnya itu adalah karakter bangsa ini yang masih aja mau mengkhianati negeri kita ini. Pendidikan jadi, Bang. Dan itu disebut oleh Mohtar Lubis bahwa bangsa ini bangsa 10 karakter orang Indonesia. Wah, itu ngeri kalau itu. Masih berlaku tuh Mohtar Lubis statementnya, Bang, sekarang. Masih. Nah, itu berarti memang seperti kita bilang berkali-kali di Rasil sekian tahun lalu. Benahi dulu pendidikan mikronya, benahi dulu pendidikan makronya. Nah, kalau pendidikan makronya antara lain yang punya dampak cepat, itu jadilah pemimpin yang berposisi sebagai teladan. Gitu. Nah, jadi ketika Prabowo kemarin Presiden pidato di 5 Oktober itu menjadi teladan gitu ya, menjadi teladan, maka seharusnya yang menjadi teladan siapa? Ya dirinya dulu sendiri harus menjadi teladan. Ketika dirinya menjadi teladan, maka jelas dia bukan beban, dia bukan liabilities, dia menjadi kekayaan. Harus berani. Nah, itu pendidikan. Jadi kalimat saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika sekalipun, itu harus ditunjukkan dengan sikap keteladanan gitu. Tuh, yang lainnya ngacir. Sekarang misalnya hadir. Yeah. Sekarang misalnya hadir dalam KTT sejumlah petinggi dalam rangka perdamaian di luar, perdamaian Israel dengan Palestina misalnya gitu. Harusnya menjadi teladan. Teladannya apa? Papua. Teladan bahwa ya namanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan dalam kurung, dalam segala bentuknya harus dihapuskan dari muka bumi. Itu harusnya ditegakkan. Separuh. Gitu. Baru itu menjalankan sumpah jabatan. Baru itu menjadi teladan. Gitu pikirnya. Kalau kita mau diundang Donald Trump dong kalau begitu, Bang, katanya. kita terkekeh-kekeh ini karena memang akhirnya kita harus pandai-pandai, cerdas-cerdas menempatkan diri dalam posisi antara istilah saya antara Beijing dengan Washington. Gitu. Kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Jadi kalau Sugiono kemarin, Menlu Sugiono berangkat di satu sisi berangkat ke Korea Utara. Ya, kan berangkat ke Korea, ke Korea Utara. Dan nanti akan ada konferensi di Korea Selatan, gitu ya. Kan akan ada pertemuan di Korea Selatan nih. Minggu ini, minggu ini akan ada pertemuan di Korea Selatan. Kalau saya tidak salah Jumat Sabtu minggu ini, gitu ya. Dalam rangka perekonomian global. Gitu. Nah, sebenarnya kita harus tetap berani menyatakan bahwa bangsa ini bangsa yang sebenarnya bukan hanya aset bagi bangsa Indonesia, tapi juga aset bagi bangsa-bangsa di dunia. Itu karena pemikirannya punya pemikiran Pancasila bahwa keadilan sosial itu bagi masyarakat Indonesia dunia. Bisa menyatukan gitu. Korea Utara Selatan itu Makanya tadi saya bilang mestinya konsep Pancasilanya seperti pidato Bung Karno di depan sidang umum PBB, bahwa Pancasila itu aset dunia, bahwa dia menaruhkan konsep keadilan bagi seluruh masyarakat dunia, bukan bagi masyarakat Indonesia aja. Dengan cara manusia tidak mungkin bersikap, tidak beragama dan tidak bertuhan, tidak mungkin. Manusia itu harus beragama dan bertuhan. Nah, kalau kalian mau mengambil Tuhan-Tuhan yang banyak, silahkan. Islam mengambil Tuhan yang satu, seperti Islam yang satu, gitu. Silakan aja. Pukul 8.41 menit. Masya Allah. Gitu. Baik. Ya, silakan, Bang. Baik, sebagai penutup. Sebagai penutup. Ini Prabowo Subianto sudah akan 1 tahun. 17. Tadinya saya dalam kesempatan pertemuan kelompok-kelompok kritis berdiskusi, orang-orang itu bilang 3 bulan, saya bilang sendirian 6 bulan. Ternyata setelah 6 bulan tidak terjadi perubahan signifikan. Maka saya tidak berani mengoreksi lagi pernyataan saya. Jadi artinya saya biarkan ini berjalan dengan
let's time solve the problem misalnya. Let's water follow the flow, gitu kan. Biarkan air mengalir sesuai dengan arusnya, biarkan angin berhembus. Let the wind blow, gitu loh. Nah, kalau kita sudah sampai let the wind blow, kita sudah sampai pada posisi yang namanya let's follow the water, gitu ya, biarkan air mengalir, gitu ya. Let's follow the water, maka ya kita menyerahkan pada hukum Allah. Nah, ketika kita menyerahkan itu pada hukum Allah itu pada yang namanya kezaliman, itu balasannya pedih. Balasannya pedih. Nah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengatasi solusi nih sekarang. Nah, salah satunya adalah saya bilang begini, kalau pada kasus ijazah Gibran jadi masalah, pada kasus Joko Widodo sebagai masalah, itu kan lembaga KPU yang sejak dari dulu saya bilang nggak beres ini lembaga. Gitu. Komisi Penyelundup Undang-Undang. Apalagi kemudian ternyata keputusan soal pembenaran usia tidak dilihat dengan proses hukum yang benar. Walaupun MK 90 menyatakan melanggar etik, tapi kan sebelum ada pelanggaran etik ternyata proses di MK-nya sendiri mesti kita pelajari. Benar nggak? Pernah nggak MK ketika membahas usia Gibran itu mengundang pemerintahan dan mengundang yang namanya DPR dalam rangka ini usianya mau atau mengundang masyarakat yang menolak gitu, atau mengundang itu kan nggak pernah kita dengar. Gitu. Langsung tiba-tiba ada keputusan. Jadi dalam bahasa yang sederhana, gitu ya, hampir seluruh lini kehidupan reputasinya dirusak, kewibawaannya digerogoti. Maka kita dalam posisi political distrust, kita dalam posisi social distrust, kita dalam posisi yang sedikit kemudian terganggu dengan Purbaya dengan memperbaiki sedikit economical distrust. Purbaya sedang memperbaiki economic distrust. Dalam bahasa yang lebih profesional lagi, Purbaya sedang memperbaiki financialization, iklim financialization. Dengan segala resikonya ya tentu. Dengan segala resikonya. Nah, karena yang sedang dihadapi adalah seperti itu, maka dia balik ke dalam puncak kekuasaan. Siapa itu? Prabowo Subianto. Persoalan pokoknya, adakah Prabowo Subianto betul-betul merekrut, memilih, dan menempatkan orang-orang yang punya kompetensi dan punya komitmen tinggi pada konstitusi? Nah, itu pertanyaan. Ulang, pertanyaan ini tiga. Apakah Prabowo memang sedang merekrut, memilih, gitu ya, orang-orang yang memiliki komitmen pada nilai-nilai demikian tinggi sehingga dia mengatasi akar masalah? Nah, kalau itu bisa dijawab, monggo silakan. Kita dengar dalam 1 tahun ini. Kalau itu nggak bisa dijawab, ya udah berarti kita cuma bergulung-gulung dalam masalah itu sendiri. Gitu. Istilah saya begitu. Ya kita bergulung-gulung dalam masalah itu sendiri, kita tidak sedang bersoal. Saya kira begitu, Ais dan Talib. Luar biasa. Tentu kita punya masalah, kita punya kesalahan, punya kekeliruan. Maka saya tentu atas nama pribadi dan atas nama narasumber bagi hasil memohon maaf kepada Anda semua. Izinkan saya duo ihsan memohon maaf gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi, memaafkan segala kesalahan kita, tetap diberikan perlindungan, penjagaan dan keberkahannya sehingga kita tetap mampu menyelesaikan masalah bangsa ini yang tidak jelas mau kemana arahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.